Baik, saya akan menjelaskan program Java yang merupakan implementasi daripada binary search tree. Masih ingat, BST adalah pohon biner dengan sifat anak kiri mempunyai data lebih kecil daripada parentnya dan anak kanan lebih besar dari parent. Apakah BST itu bisa diimplementasikan dengan array? Ya, pertanyaan itu ya tentunya bisa. Array-nya apakah satu dimensi atau dua dimensi, matrik? Nanti tadi sudah disinggung, graph itu bentuk umum daripada tree. Di sana kita akan melihat bahwa implementasi graph itu bisa dengan array dua dimensi, matrik. Untuk pohon, kita bisa menggunakan array satu dimensi. Padahal tree itu kita tahu merupakan struktur data yang non-linear, tidak linear, tidak segaris. Kalau array dengan satu dimensi itu linear. Makanya ini jarang dibahas di referensi di buku gitu ya. Tentunya pasti mempunyai kelemahan. Nanti pada akhirnya kita jelaskan. Dengan tree bisa, tapi ada kelemahannya. Kecuali tree-nya balance, nanti cukup bagus gitu ya. Oke, kita masuk ke implementasinya di sini. Kita mempunyai package yaitu program PBST array. Ada dua program nanti yang kita jelaskan. Ini yang array. Kita mempunyai dua kelas, nanti kelas yang main kelasnya. Ini yang kelas BST. Yang kelas BST ini atributnya tentunya tadi sudah dijelaskan. Tentunya mungkin sedikit berbeda dengan tadi. Teori tadi adalah lebih ke linked list gitu ya. Mana ini anak kiri, mana ini anak kanannya, kok tidak ada? Oke. Ya karena array satu dimensi dan di sini ada indeks ini sebetulnya untuk fungsinya nanti ya, untuk melihat bahwa BST itu disimpan sampai indeks keberapa gitu ya. Ini saya pesannya di sini, ini tree-nya isinya adalah datanya, key-nya adalah char ya, karakter. Kemudian kita mempunyai array-nya ini yaitu array of char yang namanya data. Itu diisi max data. Max datanya ini berapa ini? 10 juta misalkan ya. Kok banyak Pak? Ya 10 juta ini aman untuk berapa data, nanti kita bisa berhitung. Kita ingat BST yang akan kita susun, bagaimana bentuknya kita tidak tahu karena sangat bergantung dari urutan data yang akan kita masukkan. Yang paling jelek keadaannya kalau urutan data itu sudah terurut secara ascending, misalkan menaik. Misalkan pertama 2, terus datang lagi data 5 di kanannya, 7 di kanannya 5, 10 di kanannya lagi. Pohonnya nanti pohon miring. Pohon miring. Bagaimana implementasinya pohon yang miring dengan menggunakan array? Ya nanti cukup jelek. Permasalahannya bagaimana mencari ini anak kanannya di indeks berapa, anak kirinya di indeks berapa. Oke, aturannya begini. Di sini kalau kita lihat bahwa di sini ada
rekursif gitu ya, 2 kali posisi tambah 1. Jadi kalau indeksnya dimulai dari 0 gitu ya, dimulai dari 0. Ntar ini saya cek dulu ya, ini modelnya 2i plus 1 dan 2i. Nah, berarti indeksnya mulai dari 1 nanti yang kita ya, nanti kita cek di main kelasnya. Jadi begini, kalau misalkan ya akarnya itu di indeks 1 ya, misalkan akarnya di indeks 1 aja lah, di 0 juga bisa, nggak masalah sebenarnya. Sekarang yang paling mudah itu kalau akarnya disimpan di data 1 gitu, akar, anak kirinya di berapa? Di data 2, anak kanannya di data 3, kemudian anak kirinya data 2 di data 4 indeksnya, anak kanannya di 5. Jadi hubungannya indeks 2 punya anak kiri di indeks 4 dan punya anak kanan di indeks 5. Maka hubungan indeksnya bahwa indeks 2 itu punya anak kiri 4. 2 kali 2. 2 kali i, 2 kali posisi. Posisinya dia di mana? Kalau anak kanannya akar tadi 3 tadi, di mana nanti anak kirinya ditempatkan di indeks berapa? Ya 3 kali 2 6. Tadi kan 4 5. Maka 6 jatahnya untuk anak kiri dari indeks 3, anak kanannya akar. Anak kanannya ya 3 kali 2 tambah 1 7 dan seterusnya. Oke. Seperti itu aturannya. Jadi parentnya itu di i, anak kirinya 2i, anak kanannya 2i plus 1. Itu kalau indeks akarnya pertama 1. Oke, bagaimana kalau kita pakai indeks 0? Nah, kalau 0, akarnya di 0 indeksnya, maka anak kirinya di 1, anak kanannya di 2. Hubungannya gimana nih? Ya, kita coba sekali lagi level berikutnya. Anak kirinya akar tadi berapa? 0, 1, 2, 3 berarti. 3 dan 4. Berarti 1, indeks 1 mempunyai anak kiri 3. Indeks 1 punya anak kanan 4. Hubungannya apa? 1 dengan 3. Ya 2i plus 1, anak kirinya, anak kanannya 2i plus 2. Seperti itu saja bedanya. Jadi kalau melihat programnya kok 2 posisi plus i ini berarti indeksnya mulai dari 1. Saudara bisa nyoba untuk mulai dari 0. Ya indeks 0 nggak dipakai sih, nggak apa-apa, 1 indeks ya. Tapi kalau memanfaatkan indeks 0 silakan, tadi ditambah 1, di sini tambah 2. Kemudian kalau pohon miring tadi, bagaimana pohon miring tadi? Nah, kalau pakai dari 1 ya, 1 pohonnya miring kanan kan, indeks 1 anaknya 3, anak kanannya 3, anak kanannya 3 7, anak kanannya itu indeks 7 ini ya 15, 31, berapa lagi? 63. Wah, baru berapa tadi? 4 sudah, 63 indeksnya ini. Maka ini 2 pangkat n. Maksudnya apa 2 pangkat n? Ya indeksnya perlu 2 pangkat n kira-kira. Sehingga kalau 10 juta ini paling berapa? Log 10 juta berapa? Nah, log 10 juta kurang lebih ya berapa? 30 kok 30? 20 1000 1 juta 20 10 juta ya kurang lebih ya 22 misalkan, atau 23. Kok sedikit? Iya sedikit. Kalau pohonnya diinsert dengan
data yang sudah terurut tadi, pohon yang jelek tadi, miring tadi. Nah, maka tidak efisien implementasi ini. Masa 10 juta hanya bisa menampung node jumlahnya yang cuma 20-an, 22, 23 lah. Ini jelas tidak bagus. Tapi kalau pohonnya seimbang gitu ya, kanan kirinya hampir sama tingginya, maka it's okay. Baik, kita lanjutkan tentang metode yang ada di sini. Metode yang ada di sini ada konstruktornya dulu ya, public BST ini. Nah, konstruktor ini isinya hanya mengisi data i dengan kosong, spasi 0 sampai max data, diisi spasi ya. Memberi nilai awal gitu ya. Untuk apa ini nanti ya? Untuk ngecek di sini. Nanti kalau tidak di spasi, padahal datanya apa? Char gitu ya, nah, bisa aja nanti isinya kita nggak tahu. Tapi kalau spasi atau kasih karakter berapa terserah. Maka kita di metode selanjutnya insert, misalkan kita ngeceknya data posisi apakah kosong gitu ya. Nah, kalau kosong berarti memang ini belum ada datanya, dengan asumsi data yang kita masukkan nanti ya apalah A, B, C tidak spasi, K-nya bukan spasi gitu ya. Maka kita lihat public void insert ini bagaimana memasukkan ya. Pertama ini kita buat parameter input, yaitu datanya char dan posisi. Nah, nanti kita memanggilnya insert carnya input X misalkan, nanti posisinya 1 kalau mulai dari 1. Kita cek data 1 apakah kosong. Oh, kita masukkan kalau kosong. Ini. Kemudian masukkan ke posisi kalau kosong. Kemudian jika posisinya lebih besar dari indeks, nah ini indeksnya kita revisi. Ini maksudnya untuk menentukan indeks max ini ya. Sebetulnya ini indeks itu indeks max. Karena kita nggak tahu nanti pohonnya kayak apa bentuknya, maksimum sampai berapa untuk mencetak array-nya dan seterusnya kita perlu. Nah, kalau array-nya di sini sampai 10 juta, kita nggak mungkin data 10 kan bentuknya sampai berapa. Nah, nanti perlu data ini, indeks ini. Kemudian kalau pertama misalkan akar ya masih ke sini. Kalau akar misalkan 1, posisinya 1, indeksnya pertama masih 0, maka jadi indeks 1. Nah, kalau sudah ada isinya maka masuk ke else. Seperti tadi cara mau insert, jika input yang kita akan masukkan itu lebih kecil dari data posisi, pertama tentunya di akar, nanti selanjutnya nggak tahu karena bentuknya rekursif, maka kita cukup panggil insert lagi secara rekursif. Input kita masukkan dan kita masukkan nilai posisinya di 2 kali posisi ke kiri karena lebih kecil. Nah, jika lebih besar dari data posisi maka kita masukkan ke metode insert dengan 2 kali posisi plus 1. Tadi sudah kita jelaskan itu aturannya. Nah, sudah seperti itu aja insertnya secara rekursif aja, gampang. Jadi di tree itu nanti kita lebih banyak menggunakan rekursif. Kalau tidak rekursif gimana Pak? Ya bisa agak panjang. Cara cari yang mudah dulu. Kemudian salah satunya sebelum delete, mungkin di sini kita ikuti aja yang ada ini. Find min. Nah, find min itu mencari data yang terkecil. Bagaimana cara mencari data yang terkecil? Nah, pada BST gitu ya. Data terkecil posisinya pasti di kiri. Maka dari akar menuju aja ke kiri. Nah, pasti sampai habis gitu. Anaknya nggak punya anak, berarti itulah yang paling kecil gitu. Caranya bagaimana? Di dalam
ini isinya jika data posisi tidak sama dengan kosong, ya, maka kita mulai dari i posisi tadi, misalkan 1, gitu ya. Dari 1 selama data ini kiri itu 2i, gitu. Kalau kanan 2i plus 1 ya. Selama 2i nya tidak kosong, maka i nya pergi ke 2i lagi. Jadi kalau dari 1, 2i nya berapa? 2. Masih ada lagi 2 kali 2 4. Masih ada lagi 8, ceknya, indeksnya begitu kan. 16 seperti itu ngeceknya, kiri terus. Selama datanya tidak kosong. Kalau kosong berhenti. Lalu hasilnya ya i posisinya tadi. Nah, returnnya i. Yang kita hasilkan ini adalah integer ya, indeksnya ya. Ini bentuk indeksnya. I keberapa nanti yang minimumnya itu di indeks i. Nanti tinggal melihat aja. Kalau mau mencetak i itu karakter apa ya di data i kita cetak. Mencari maksimum sebaliknya ke kanan. Ke kanan itu 2i plus 1, sehingga posisi pertama 1 misalkan dia akan ngecek ke data selama tidak kosong ya. Ke 3, 7 dan seterusnya sampai ininya kosong. Kemudian returnnya i. Kalau tidak ada, returnnya 0 ini indexnya ini. Karena 0 tidak dipakai. Kemudian ada istilah find max kiri. Ini digunakan untuk di bawahnya ini remove root. Nah, ini remove root. Kita bahas remove root dulu, misalkan menghapus. Ini salah contoh menghapus itu secara umum sebetulnya tidak harus menghapus root ya. Menghapus yang paling gampang adalah menghapus daun. Mungkin di sini belum ada ya. Menghapus daun itu caranya gimana? Ya tinggal mencari pakai find. Nah, find tadi belum ya, mencari secara umum. Mencari secara umum ya. Tadi di tayangan sebelumnya teori ya, kita tinggal nyari dengan akar lebih kecil sama ya, kalau lebih kecil ke kiri, kalau lebih besar ke kanan. Terus bandingkan lagi dengan kanannya sama kirinya tadi, lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan, gitu aja sampai ketemu. Dah. Yang ditemukan ternyata node akar. Misalkan. Oh kok node akar? Node akar ini nanti ya. Kalau node daun yang paling mudah. Node daun ya sudah, daunnya dikosongin aja jadi spasi, jadi aman gitu ya. Kalau bukan node daun, Pak, ya kalau bukan node daun masalahnya, maka dia itu punya anak. Ya, kalau parentnya kosong, anaknya ikut siapa? Putus pohonnya nanti kan. Nah, maka ada caranya nanti. Bagaimana cara menggantikan parent yang dihapus? Siapa pengganti daripada bapaknya itu? Maka dari itu kita langsung membahas remove root, akarnya saja sekarang. Kalau BST itu akarnya kita hapus, nggak bisa langsung kita kosongin akarnya di indeks 1 misalkan. Nggak bisa indeks 1 kosongin, nanti dianggap pohonnya kosong. Padahal anak-anaknya banyak itu ya. Maka caranya sebagai penggantinya itu bisa kita lakukan 2 cara. Kalau di sini find max kiri, oke, pada umumnya sama dengan yang di Robert Laforé. Penggantinya akar itu bisa diambilkan dari keturunan kiri, subtree kiri yang paling besar. Jadi supaya nggak masalah. Maksudnya apa? Kalau subtree kiri yang paling besar kita ambil sebagai pengganti akar, maka otomatis karena dia paling besar maksimum, otomatis lainnya lebih kecil. Sehingga langsung ditempatkan aja di akar, selesai. Dia menggantikan akarnya, diganti itu. Nah, posisi dia bagaimana? Nah, kalau daun nggak masalah. Oh, posisinya ternyata dia itu punya anak juga ya, dengan cara rekursif.
maka di sini ada remove root. Karena pada umumnya subtree itu punya root. Subtree bawahnya itu ya dia seolah sebagai akar dari subtree itu. Subroot gitu ya. Rootnya dari subtree gitu ya. Jadi itu. Yang kedua, kita bisa menggunakan cara penggantinya adalah kalau kiri maksimum, kalau kanan gimana? Pakai keturunan kanan. Ya harus cari yang minimum. Supaya apa? Aman. Yang terkecil dari subtree kanan diambil sebagai pengganti parent. Maka semua node di kanan sudah lebih besar daripada itu. Cuma dia berada di mana? Ya. Minimum kanan tentunya ke kanan dulu, baru ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, kalau dia punya anak, tadi punya anak, panggil rekursif. Kalau down, oke. Bagaimana cara mencari? Kita sekarang pakai find max kiri ini. Bagaimana cara menentukan mencari maksimum subtree kiri? Ya, di sini cek. Jika tidak kosong tentunya ada akarnya, dan data dua posisi tidak kosong. Nah, jadi dia punya anak kiri. Jadi akarnya tidak kosong dan punya anak kiri, maka I-nya menuju ke kiri. Jadi dari root kita ke kiri. Nah, posisi maksimum di mana? Kanan kayak tadi. Mencari maksimum subtree kiri gitu ya. Maka ke kiri dulu baru mencari maksimum. Sebenarnya bisa pakai find max sana, tapi ini nggak apa-apa. Ke kiri dulu baru cari find max daripada subtree itu. Nah, cara find maxnya tadi mirip di sana tadi. Bahwa ini 2 kali I plus 1 tidak sama dengan kosong, maka ini 2 I plus 1 ke kanan sampai kosong, return I. Mirip sama dengan tadi. Oke, sudah find max kiri, lalu remove-nya bagaimana? Ya, kita cari dulu I-nya di mana dia indeksnya. Yaitu dengan find max kiri, I itu setelah dicari posisinya 1 nanti ini. Maka data posisi diisi data I. Nah, tadi ini mau dihapuskan, array itu pada datanya tidak bisa dihapus, tapi hanya diganti. Sehingga data posisi nilainya diganti dengan data I. Terus karena dia maksimum tadi, kiri terus kanan kan, dicek apakah dia punya anak kiri. Kalau kanan sudah nggak punya, jelas karena dia paling kanan. Ke kiri dulu dari akar ya, ke kiri dulu. Kanan, nah, pasti nggak punya kanan lagi karena maksimum. Tapi bisa mungkin punya kiri, maka dicek. Jika kirinya kosong, maka sudah data I-nya dikosongin. Data I yang tadinya dipakai untuk akar itu dikosongin. Tapi kalau tidak kosong, ya kalau tidak kosong, panggil aja remove root untuk posisi I. Maka di sini perlu parameter posisi, karena ini bisa dipanggil secara rekursif untuk dengan cara sama. Selesai. Oke, terakhir di sini sebelum kita demo nanti, ya, bagaimana implementasi daripada pre-order, in-order, post-order, level order terakhir. Oke, yang terakhir ini. Pre-order. Ini semua mirip sebenarnya, kecuali level order. Kalau kita lihat pre-order prinsipnya, kunjungan secara pre itu bagaimana? Jadi jika tidak kosong, oke, tentunya tree-nya tidak harus ada, tidak kosong akarnya, pertama masuk 1 gitu. Maka langsung cetak saja. Cetak. Data posisi dicetak. Ini cara mencetaknya pakai print ya. Nggak usah ganti baris, nanti ditambah spasi. Terus kita panggil rekursif untuk kiri dengan cara 2 kali posisi, lalu panggil rekursif pre-order 2 posisi plus 1. Cuman 3 baris isinya. Iya, kalau rekursif. Kalau tidak rekursif, wah, agak panjang. Kalau tertarik nanti bisa dipelajari. Bisa harus menggunakan stack atau queue dan seterusnya. Maka dari itu kita pakai yang rekursif ini, karena tree ini
diharapkan menggunakan rekursif karena lebih simple programnya gitu. Jadi bentuknya seperti itu, cetak, rekursif kiri dan rekursif kanan. 2i plus 2 posisi kiri, 2 plus posisi kali posisi plus 1 kanan. Kalau in order, nyetaknya di tengah. Ke kiri dulu kan, tidak langsung cetak, ke kiri dulu. Kalau kiri sudah mentok, nanti masuk ke sini, jika tidak sama dengan kosong. Masuk, kalau kosong gimana? Ya sudah, selesai, baru cetak dia. Cetak, terus ke kanan. In order di tengah, printnya di tengah. Kalau post order pasti di urutan belakang. Ya seperti ini, rekursif, kiri, kanan, cetak, baru nyetaknya, makanya akarnya ini terakhir, post order. Nah, level order tadi perlu indeks tadi. Indeks terakhir berapa? Kita dari 1 tadi. 1 sampai indeks terakhir. Jika data tidak sama dengan kosong, kita cetak aja. Kan ada kemungkinan kosong diloncati karena tidak ada anak kiri dan seterusnya. Sehingga yang tidak kosong kita, karena array-nya sudah seperti itu tadi caranya, 1, 2, 3 gitu ya. Ya sudah, itu level order sudah. Memberi indeks seperti itu level order. Ini cukup gampang level ordernya dibanding kalau menggunakan linked list. Nanti kita coba dengan linked list level ordernya seperti apa. Nah, tentunya panjang nanti ya. Ini salah satu kelebihan BSD dengan array, level ordernya lebih gampang. Saya kira itu dulu. Nanti baru kita coba ke main kelasnya.